Secara bahasa, kata al-jannah adalah berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf jim dan nun. Menurut pakar bahasa Ibnu Faris, maknanya adalah tirai atau tutup. Kata al-jannah juga berasal dari salah satu bentuk masdar kata janaya junu janan, janana alail, yang artinya adalah kegelapan malam, atau penutup. Sedangkan kata jannah sendiri memiliki dua makna. Pertama bermakna kebun yang memiliki pohon-pohon yang sampai menutupi tanahnya dan kedua bermakna surga. Dari arti kebun itu, tampaknya sangat sesuai ketika Al-Quran melukiskan Al-Jannah sebagai sebuah tempat yang indah, dipenuhi pohon-pohon rindang, sungai yang airnya mengalir jernih dan segala keindahan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan dan juga sejumlah penafsir menggarisbawahi bahwa keadaan di surga begitu indah dan nikmatnya sampai tidak terbayangkan oleh manusia. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang memikat dan menyenangkan hati serta pandangan. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terpikirkan oleh akal pikiran. Apa sajakah kenikmatan surga yang akan didaatkan penghuninya? Dan siapakah yang bisa atau terpilih sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan segala urusan kita selalu dilancarkan. Yuk, tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga segala hajat dan keinginan kita semua segera dikabulkan. Kata al-jannah dalam Al-Quran dijumpai sebanyak 143 kali pada berbagai surah, baik dalam bentuk kata tunggal, al-mufrad, maupun dalam bentuk kata dua, al-mutsana, ataupun dalam bentuk kata banyak, al-jamak. Islam mengenal surga dalam istilah jannah yang merupakan jamak dari jinan, yang berarti kebun, taman. Ia diartikan sebagai suatu tempat di akhirat yang abadi dan penuh kenikmatan. Tempat itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Dikatakan pula, tempat itu adalah hadiah atas perbuatan mereka semasa di dunia yang telah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Tidak hanya penuh kenikmatan, Al-Quran juga menggambarkan surga sebagai tempat yang penuh keindahan. Seperti taman yang dipenuhi pohon-pohon yang rindang dan lebat, sungai-sungai yang mengalir dengan kemurniannya. Hal tersebut dimaksudkan dan juga sejumlah penafsir menggarisbawahi bahwa keadaan di surga begitu indah dan nikmatnya sampai tidak terbayangkan oleh manusia. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang memikat dan menyenangkan hati serta pandangan. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terpikirkan oleh akal pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Lalu di manakah surga itu berada? Diriwayatkan dari Muhammad bin Fudhail dari Muhammad bin Abdullah, dari Athiyah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga di atas dari langit ketujuh dan akan ditempatkan Allah di mana saja sesuai dengan kehendaknya di hari kiamat, sedangkan neraka terletak di bumi lapisan ketujuh. Menurut Mujahid, ketika Ibnu Abbas ditanya di mana letaknya surga, maka Ibnu Abbas menjawab, di atas dari langit ketujuh. Dan ketika ditanya di mana letaknya neraka, maka Ibnu Abbas menjawab, di dasar samudra yang ketujuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa baik surga maupun neraka sejatinya sekarang sudah ada. Ibnu Abil Izzi menyatakan, Ahlus Sunnah telah bersepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk dan sudah ada sekarang. Ahlus Sunnah terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di masanya, yaitu Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari menyatakan dalam Syarhus Sunnah, kita mengimani bahwa surga dan neraka adalah benar adanya, keduanya adalah makhluk. Surga berada di langit yang ketujuh dan atapnya adalah arsy. Neraka di bawah bumi yang ketujuh. Keduanya telah diciptakan. Allah Maha mengetahui tentang jumlah penduduk surga dan orang yang masuk ke dalamnya dan jumlah penduduk neraka. Keduanya tidak hancur dan akan kekal bersama Allah selama-lamanya. Berbanding terbalik dengan Ahlus Sunnah, kaum Mu'tazilah dan Qadariyah berpendapat bahwa baik surga maupun neraka akan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Mereka menyatakan bahwa apabila surga diciptakan sebelum hari pembalasan, maka hal ini adalah perbuatan yang sia-sia karena surga akan kosong dalam waktu yang lama.
Mereka pun menolak dalil-dalil yang membantah pemahaman mereka. Ini sesuai dengan pemikirannya yang cenderung akliyah, atau yang berdasarkan akal manusia. Semua orang-orang Islam sependapat jika surga diartikan sebagai tempat yang penuh kenikmatan. Namun, mengenai sifatnya apakah surga itu baru atau bersifat kekal, bersifat spiritual atau fisik materi dalam Islam masih terjadi perbedaan pendapat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan ruh, bukan kehidupan jasmani. Surga berada dalam alam akhirat, maka dari itu dapat dikatakan bahwa surga itu bersifat spiritual dan intelektual. Ini merupakan pendapat sebagian ulama. Mereka melanjutkan dengan berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran dan butir-butir hadis yang menggambarkan tentang makanan surga, minuman surga, pohon surga, sungai surga, tidak menunjuk dan mengacu pada makna yang sebenarnya. Kenikmatan surga sejatinya hanya bersifat spiritual dan merupakan kias dari kenikmatan yang besar. Meminjam istilah taufik, kenikmatan yang bersifat psikospiritual akan lebih nyata dan terasa dibandingkan kenikmatan yang bersifat fisik belaka. Pendapat yang berbeda muncul dari golongan Asy'ariyah dan Jabariyah, yang berpendapat bahwa kehidupan akhirat itu bersifat materi, termasuk surga yang ada di dalamnya. Pendapat mereka didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang memang menginformasikan dengan apa adanya, tekstual. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang makanan dan minuman surga adalah bersifat materi. Banyak ayat Al-Quran menerangkan bahwa kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Begitu pula kehidupan di dalam surga. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 yang artinya, Hukum-hukum tersebut, itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Demikianlah peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah bahwa siapa saja yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka pun kekal di dalamnya. Dan masih banyak ayat lainnya. Surga itu bertingkat-tingkat, sama halnya dengan keimanan dan ketakwaan. Meskipun beberapa orang sama-sama masuk surga, tetapi bisa jadi mereka berada pada tingkatan yang berbeda. Hal ini sama halnya dengan sama-sama beriman namun berbeda mengenai kualitas dan kuantitas amal perbuatannya. Saling keterkaitan itulah yang menjadikan balasan yang diterima berbeda-beda. Namun, satu hal yang pasti adalah semakin tinggi tingkatan surga tersebut, maka semakin besar pula kenikmatan yang ada di dalamnya. Firman Allah dalam surah Al-Isra, ayat 21. Artinya, perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Ketika telah mengetahui bahwa surga terdiri atas beberapa tingkatan, maka akan muncul pertanyaan mengenai jumlah tingkatan tersebut. Al-Quran memang tidak menginformasikan secara detail mengenai jumlah dari tingkatan tersebut. Namun, hadis sesuai fungsinya yakni menjadi penjelas Al-Quran telah menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Antara dua tingkatan jaraknya seperti antara langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Setelah mengetahui jumlah tingkatan surga beserta jarak di antara tingkatannya, tentunya belum sempurna jika belum diketahui tingkat tertinggi dari banyaknya tingkat tersebut. Seperti kita ketahui, setiap hal yang bersifat jamak banyak pasti ada yang terbaik di antara semuanya. Di balik semua yang indah pasti ada yang terindah. Di balik semua yang cepat pasti ada yang tercepat. Begitu pula tingkatan surga. Di balik banyaknya tingkatan itu pasti ada yang tertinggi di antara lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi, di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Tempat yang tinggi, dalam ayat tersebut telah menunjukkan akan adanya tingkatan-tingkatan di dalam surga. Kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, surga itu terdiri dari 100 tingkatan, yang satu dengan lainnya berjarak seperti antara langit dan bumi, dan bahwa tingkatan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga mempunyai banyak nama jika itu ditinjau dari segi sifat-sifatnya. Namun, sejatinya jika ditinjau dari segi zatnya ia akan dimaknai satu. Secara zat, nama-nama tersebut adalah sinonim. Sekali lagi,
Hal yang memunculkan banyaknya penamaan tersebut adalah sifat-sifat surga itu sendiri. Surga yang mempunyai sifat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang terjadi pada nama-nama Allah, nama-nama Kitabullah, dan nama-nama Rasulullah. Nama-nama surga itu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Surga Firdaus. Nama surga yang pertama adalah Firdaus. Firdaus adalah nama untuk semua surga. Firdaus artinya adalah taman atau pertamanan. Nama ini disebut di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 107 dan Al-Mu'minun ayat 11. Surga Firdaus diciptakan dari emas. Adapun calon penghuninya dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun 1-11. Yaitu orang-orang yang memelihara dan khusyuk dalam syalatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tiada berguna, orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istrinya, orang yang memelihara amanat dan menepati janji. 2. Surga Aden. Diciptakan dari intan putih, surga Aden. Ad akan dihuni oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman dan beramal syaleh, orang yang berbuat baik, orang yang sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Surga ini disebut sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 72, Ar-Ra'd ayat 32, An-Nahl ayat 31, Al-Kahfi ayat 31, Maryam ayat 61, Taha ayat 76, Fathir ayat 33, Syad ayat 50, Ghafir ayat 8, As-Syaf ayat 12, dan Al-Bayyinah ayat 8. 3. Surga Naim. Nama surga yang ketiga adalah Jannatun Naim, yang berarti taman kenikmatan. Surga ini diciptakan dari perak putih dan dihuni oleh orang yang bertakwa dan beramal saleh. Surga Naim di dalam Al-Quran disebut sebanyak 8 kali, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 65, Yunus ayat 9, Al-Hajj ayat 56, Asy-Syu'ara ayat 85, Luqman ayat 8, Asy-Syaffat ayat 43, Al-Waqiah ayat 12, dan Al-Kalam ayat 34. 4. Surga Ma'wa. Nama surga yang kelima adalah Jannatul Ma'wa, yang berarti tempat tanggal. Nama surga ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 3 kali, yaitu dalam surat As-Sajadah ayat 19, An-Nazi'at ayat 40-41 dan An-Najm ayat 15. Surga ini diciptakan dari zamrud hijau dan dihuni oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman dan beramal saleh, orang yang takut pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan hawa nafsu buruk. 5. Surga Darussalam. Nama surga yang kelima adalah Darussalam, yang berarti rumah keselamatan. Nama ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 3 kali, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 127 dan Yunus, ayat 10, dan ayat 25. Surga Darussalam diciptakan dari yakut merah dan diisi oleh orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Surga Darul Muqamah. Surga yang keenam adalah Darul Muqamah, yang berarti tempat tinggal abadi. Al-Farah dan Az-Zujaj berkata, Muqamah serupa dengan ikamah, yang artinya menempati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Surga Darul Muqamah diciptakan dari permata putih dan akan dihuni oleh orang yang kebaikannya amat banyak, dan sangat jarang berbuat salah. 7. Surga Al-Makamil Amin. Nama surga yang ketujuh adalah Al-Makamul Amin, yang berarti tempat yang aman. Ibnul Qayyim menjelaskan, kata Al-Makam berarti tempat tinggal. Al-Amin berarti yang aman dari semua keburukan, aman dari segala goncangan, kehancuran, dan semua kekurangan. Di dalam Al-Quran disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada surat Ad-Dukhan ayat 51 dan surat Ad-Dukhan ayat 55. Surga Al-Makamil Amin diciptakan dari emas, dan akan dihuni oleh orang yang keimanannya telah mencapai mutaqiyan, yakni orang yang benar-benar bertakwa dan bertawakal sesuai dengan penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan ayat 51. Dan surga Kuldi diciptakan dari marjan merah dan kuning penghuninya,
adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Darul Khuldi, yang berarti rumah keabadian. Sesuai dengan namanya, mereka yang tinggal di dalamnya akan abadi, tidak seperti sewaktu di dunia yang terikat dengan usia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka? Lalu, seberapa besarkah surga itu? Luas surga telah digambarkan dalam Al-Quran, yakni seluas langit dan bumi. Sebanyak 2 kali Al-Quran mengatakan perihal luas surga tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Diceritakan bahwa suatu hari Jibril memutuskan untuk mengukur panjang surga. Ia terbang jauhnya setara dengan 30.000 tahun sampai merasa letih. Lalu ia meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekali lagi ia terbang sebanyak 30.000 kali dan setiap kali terbang setara dengan 30.000 tahun. Sampai akhirnya kehabisan tenaga. Kemudian ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ia sudah menerbangi banyak atau masih banyak yang belum diterbangi? Seorang bidadari surga keluar dari tendanya dan berkata, wahai roh Allah, mengapa engkau menyusahkan diri? Karena engkau telah terbang sedemikian rupa padahal sekedar melintasi halamanku pun belum. Jibril bertanya siapa gerangan dirinya. Ia menjawab bahwa dirinya adalah seorang bidadari dan telah diciptakan untuk orang beriman mukmin. Jika surga memiliki luas, maka dapat dikatakan ia seperti ruangan. Ruangan pasti memiliki pintu untuk masuk ke dalamnya. Begitu pula surga. Untuk memasukinya tentu harus melalui pintu-pintunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, yaitu surga, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Artinya, yaitu surga-surga. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa pintu surga tidak hanya satu, melainkan ada banyak melihat kata jamak yang digunakan. Surga mempunyai 8 pintu emas yang dilapisi mutiara-mutiara. Kedelapan pintu tersebut adalah sebagai berikut. Pintu pertama tertulis lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu inilah yang akan dilalui oleh para nabi, para rasul, para syuhada, dan para dermawan. Pintu kedua adalah pintu bagi mereka yang rajin mengerjakan sholat dengan menyempurnakan dan memperbaiki wudhunya, serta menyempurnakan syarat dan rukun sholatnya. Pintu ketiga adalah pintu bagi mereka yang memberikan zakat dengan kebaikan jiwa. Pintu keempat adalah pintu bagi mereka yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Pintu kelima adalah pintu bagi mereka yang menjaga hawa nafsunya dari syahwat. Pintu keenam adalah pintu bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Pintu ketujuh adalah pintu bagi mereka yang berjihad atas nama Allah. Pintu kedelapan adalah pintu bagi mereka yang bertakwa, senantiasa menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, dan bagi mereka yang beramal saleh, termasuk orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, dan menyambung tali persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang berwudu dari kamu yang menyempurnakan wudhunya kemudian membaca, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh, melainkan pasti dibukakan baginya 8 pintu surga, dan ia boleh memilih dari mana ia masuk. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu bernama Rayyan, tempat masuk daripadanya orang-orang yang puasa. Maka pada hari kiamat, tidak dapat masuk dari pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Mereka dipanggil oleh penjaganya, di mana orang-orang yang telah berpuasa? Maka mereka semua berdiri, dan tidak dapat masuk di situ kecuali mereka saja. Jika mereka telah selesai masuk, lalu ditutuplah, maka tak ada seorang pun yang masuk lewat pintu itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada bulan Ramadan pintu Rayyan dibukakan bagi mereka orang-orang yang berpuasa,
Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Masih di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahli jihad akan dipanggil di surga lewat pintu jihad, ahli solat dipanggil lewat pintu solat, ahli puasa dipanggil dari pintu rayyan, ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Jika surga pada sebelumnya dikatakan luasnya seperti langit dan bumi, maka seluas apakah pintunya? Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, luas pintu surga seluas jarak antara Mekah dengan Hajjar atau Mekah dengan Bushra. Seperti inilah penjelasan surga di dalam Al-Quran. Semoga video ini bisa menambah keimanan kita semua untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa dan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang dipilih untuk menjadi penghuni surga. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video-video Givari Channel. Yang baik datang dari Allah dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.